Assalamualaikum. Halo, apa kabar kalian semua, anak-anakku yang hebat? Tetap ceria ya dan semangat. Bertemu lagi ya dengan Ibu. Sekarang kita masuk di tema 1, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran kedua. Oke? Perhatikan ya, di sini banyak gambar nih. Bagaimana ya perasaanmu setelah mendengar informasi tentang perkembanganmu? Apakah kamu juga mendapat informasi kapan kamu mulai bisa merangkak dan berjalan? Ya, waktu tugas yang lalu, kalian mendengarkan dari orang tua bagaimana ya waktu aku dari kecil mah, dari aku lahir, terus aku bayi, aku merangkak, aku berjalan, dan sekarang aku sudah bersekolah ya, apalagi sekarang aku sudah kelas 3 tuh. Jadi kalian sudah tahu ya dong informasinya dari orang tua kalian, bagaimana tumbuh kembang kalian ya. Nah, coba perhatikan di sini. Ayo berlomba, adu kecepatan berjalan merangkak dan berlari dengan teman-temanmu atau keluargamu. Nah, kalian bisa nih praktekkan di rumah. Seperti bayi itu waktu dulu ya, kalian berusaha berjalan, sebelum berjalan kalian merangkak ya. Nah, di sini ada anak yang sedang berlari nih. Berarti kalau sudah berlari, dia sudah dewasa, dia sudah berjalan ya. Kalau yang merangkak ini masih balita, belum bisa berjalan. Jadi untuk berjalan dia dengan merangkak kakinya ya. Berlanjut lagi, ayo mengamati. Nah, di sini kita menghargai perbedaan. Perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan itu adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Seperti di rumah nih, di keluarga kamu. Eh, Kamu dengan kakak atau adik pasti berbeda, dari berat badannya, terus tingginya, dan juga kuatnya ya. Kalau misalkan kakak biasanya dia lebih kuat, lebih tinggi, dan lebih berat, atau tidak ya mungkin kakaknya karena sudah dewasa dia eh, lebih langsing atau bagaimana ya. Dan kalau misalkan adiknya yang paling kecil, pasti dia lebih beratnya lebih ringan, dan terus juga tidak kekuatannya juga masih belum belum seperti kalian ya. Nah, di sini adalah ciri-ciri nih pertumbuhan dan perkembangan tuh dipengaruhi oleh apa saja nih ya. Jadi setiap anak itu pasti berbeda. Dari makanan pertama, kalau makanannya kita sehat ya, seperti 4 sehat 5 sempurna, atau makanan yang sudah sekarang disebutnya itu adalah makanan bergizi ya. Jadi ada lauk, ada nasi, ada sayur, ada buah, ada susu. Nah, itu. Nah, kalau makanannya sehat, pasti badannya juga sehat. Nah, terus yang kedua, kebiasaan olahraga. Nah, ini nih, di masa pandemi ini nih kalian tuh harus terbiasa berolahraga supaya badan kalian menjadi sehat ya. Bangun pagi-pagi, berolahraga, lari-lari kecil, jalan kaki, dengan tidak memakai sandal. Kalau kita berjalan di atas batu itu nanti refleksi buat kaki kita supaya kita sehat ya. Terus yang ketiganya adalah faktor yang diturunkan oleh orang tua. Faktor apa nih? Apakah misalkan orang tua kalian itu ada yang menderita sakit, itu juga berpengaruh. Ataukah misalkan orang tua kalian itu pekerjaannya itu seperti ABRI atau tentara tuh yang mempunyai fisik yang kuat, secara otomatis kalian juga sama seperti itu ya.
kita berlanjut lagi dari yang perkembangan pertumbuhan manusianya. Nah, perbedaannya di sini kalau kalian nih melihat teman kalian ya, jelaskan nih sikap apa yang kalian lakukan atau kamu lakukan jika melihat beberapa hal seperti berikut. Nah, di sini ada 3 contoh ya. Mau siapapun itu, kalau kalian melihat seperti ini, apa sih yang harus kalian lakukan? Ya, yang pertama nih, kalau kamu melihat teman yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi, sikap yang akan kamu lakukan adalah apakah mengabaikan, membiarkan, membantunya, mengambil bendanya, atau hanya bicara itu ada di atas tapi tidak membantunya. Nah, seperti itu. Berarti jawabannya adalah ya, benar, membantu mengambil bendanya. Terus gambar yang kedua, kalau kamu melihat temanmu yang kesulitan membawa barang bawaan, sikap yang akan kamu lakukan apa? Apakah mendiamkannya saja, pura-pura tidak melihat, atau membantunya? Membantu membawa barangnya? Ya, benar. Kalian harus membantu membawa barangnya, ya, meringankan beban teman kalian. Nah, terus gambar yang ketiga, kalau kamu melihat temanmu yang kesulitan mengikuti gerakan tari, sikap yang akan kamu lakukan apa? Apakah kamu sikapnya cuek, saya juga masih belajar kok, saya juga belum hafal-hafal sekali, atau kita belajar sama-sama ya, membantu mengarahkan gerakannya. Nah, itu adalah sikap yang harus kalian lakukan apabila teman kalian membutuh pertolongan ya. Jadi kalian harus saling tolong menolong dan membantu. Nah, dari yang tadi kita bahas itu adalah salah satu pengamalan sila kedua Pancasila ya, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambangnya adalah rantai. Nah, maknanya tuh bahwa Indonesia tuh menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Itu adalah makna dari sila kedua Pancasila ya. Di antaranya itu adalah pengamalannya seperti saling menyayangi. Misalkan dengan teman atau dengan keluarga, kalian harus saling menyayangi, tidak boleh bertengkar ya. Terus yang kedua, memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Nah, ini kalian harus camkan baik-baik. Kalian harus berbuat baik kepada siapapun, atau meskipun dia misalkan terkadang suka membuat kita sedih atau membuat kita merasa kesal, tapi kita tidak boleh membalasnya. Kita harus melakukan perbuatan baik dengan dia ya. Kita merangkulnya dia supaya dia tidak berbuat hal yang tidak baik lagi kepada kita ataupun orang lain ya. Terus yang ketiga, saling tolong menolong. Nah, yang seperti tadi itu, kalau ada teman kalian atau siapapun merasa butuh bantuan tanpa meminta, kalian harus segera membantu. Ya, itu adalah salah satu pengamalan sila kedua Pancasila ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, yang keempat contohnya adalah saling menghormati. Ya, ini apabila kalian dengan kakak, orang tua, paman atau yang lainnya yang lebih tua, kalian harus menghormati, bersopan santun, bicaranya yang baik, tidak membentak-bentak. Dan kalau juga dengan adik, sama, kalian juga tidak boleh bicara kasar dan dan juga tidak memberikan contoh yang buruk kepada yang usianya lebih muda dengan kalian ya. Jadi kalian harus sama-sama sopan santun ya, bicara yang baik dan yang benar. Oke, ini adalah pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, kita sudah hampir nih di ujung materi, berarti saatnya mari merangkum. Nah, di sini ada 2 pembahasan yang harus kalian rangkum ya. Yang pertama adalah pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh apa saja tadi? Ya, ada faktor makanan,
kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Nah, terus yang keduanya adalah pengamalan sila kedua ya. Nah, apa sih yang tadi baru Ibu sebutkan? Nah, ada 4 poin nih. Yang satu, saling menyayangi. 2, memperlakukan manusia lainnya dengan baik. 3, saling tolong menolong. Dan 4, saling menghormati. Nah, ini kalian rangkum di buku tulis kalian ya nak ya. Oke. Nah, setelah kalian mendengarkan dan melihat materi yang Ibu sampaikan, kita sudah sampai di ujung pembelajaran kita. Berarti semoga kalian paham ya akan tugas yang sudah Ibu jelaskan. Nah, materinya, dan ini adalah tugas hari ini nih. Seperti biasa, tugas yang pertama kalian adalah merangkum ya, yang tadi sudah Ibu sampaikan. Yang kedua, kalian mengerjakan soal yang ada di Google Form ya. Itu nanti ada di GCR-nya ya. Kalian buka linknya, terus kalian jawab. Tidak lupa jawabannya ditulis di buku tulis. Oke, Nak? Ternyata sudah di ujung pelajaran hari ini, materi yang sudah Ibu sampaikan dan tugas yang sudah akan kalian kerjakan. Ibu berterima kasih ya. Sampai saat ini kalian tetap semangat dalam mengerjakan tugas ya. Sekarang kalian sudah kelas 3. Jadi tanggung jawabnya lebih besar. Dan kalian harus lebih mandiri. Tugas dikerjakan sendiri ya. Dan tepat waktu. Oke. Wassalamualaikum. Sampai jumpa. Thank you.